Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, S2PID Gamers. Saya akan sharing tentang sholat yang disunahkan, dan jika dikerjakan pada tempatnya maka akan bermakna dan bermanfaat sangat besar. Lalu sholat sunnah apa saja sebelum kita mengamalkan amalia khusus atau dikhususkan oleh kita seperti sholawat dan lain sebagainya? Simak video ini sampai selesai, ambil positifnya, hiraukan negatifnya. Terlebih dahulu saya akan mencoba menggambarkan perumpamaan ketika memiliki wadah atau ladang, dan ketika seiring berjalannya waktu ladang tersebut tumbuh rumput beracun dan rumput berduri bahkan gersang. Karena tidak sering dirawat, dijaga, dan tidak ditanami oleh tumbuhan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Seperti itulah hidup, sering merasa sakit hati, panas hati, mudah tersinggung dan kecewa. Cek wadah masing-masing. Jika sudah melihat dan menyadari ladang sendiri maka pasti akan ada perubahan. Jika kita sudah mengenalnya dan mau mengelolanya sesuai ilmu yang baik maka hasilnya akan baik. Maka dari itu saya pribadi ketika akan berdoa disarankan terlebih dahulu sholat sunnah yang diajarkan oleh guru saya kepada saya, dan saya sudah diberi izin oleh beliau untuk sharing tata cara sebelum kita berdoa, yaitu 1. Sholat tobat. Berlatihlah sebelum tidur. Sejenak merenung ketika awal bangun tidur dan mau tidur, banyak melakukan ibadah atau maksiat. Jangan langsung meminta jika wadah kita masih kotor, sadar diri bos. Maka bagi saya pribadi wajib sholat tobat. Sekali lagi ini bagi saya. Hukum sholat taubat. Menurut para ulama yang berasal dari 4 mazhab fikih yaitu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi menyatakan bahwa hukum pelaksanaan sholat tobat adalah sunnah. Jadi, ketika seseorang telah berbuat dosa atau kesalahan, dan ketika ia memiliki keinginan untuk bertobat, maka hendaknya ia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim 66 ayat 8. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi. Apabila ada orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat, dan selanjutnya dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Waktu pelaksanaan sholat taubat. Pada dasarnya, taubat merupakan perbuatan yang tidak dapat diundur atau ditunda-tunda. Karena jika hal tersebut dilakukan akan dapat membahayakan hati dan jiwa manusia. Jika seseorang telah melakukan kesalahan dan ia tidak segera bertobat, maka pengaruh dari dosa-dosanya tersebut akan kian menumpuk dan pada akhirnya akan merusak hati manusia sehingga hatinya tertutup dari cahaya kebenaran. Beberapa kalangan ulama menyatakan bahwa waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tobat adalah pada 2/3 malam atau semasa qiyamul lail dilaksanakan. 2. Sholat tasbih. Ketika kita akan meminta kepada Yang Maha Segalanya, Allah, agungkan dulu dengan kalimat tasbih. Misalkan kepada pemimpin sekarang, artis, sosok manusia kalian agungkan, tapi kepada Allah kalian langsung meminta. Adabnya di mana? Syekh M. Nawawi Banten mengatakan, apabila kamu sanggup setiap hari sholat tasbih maka kerjakanlah. Kalau tidak mampu tiap hari, kerjakan tiap bulan. Kalau tidak mampu tiap bulan, kerjakan sekali setahun. Kalau tidak mampu juga, minimal sekali seumur hidup. Kalau tidak pernah mengerjakan sama sekali, itu tanda malas dalam beragama. Hukum sholat tasbih adalah sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Namun, ada juga yang berpendapat sholat tasbih tidak sunnah karena hadits yang mendasarinya dianggap tidak sahih bahkan maudhu. Kenali ladang sendiri dan akan menemukan pupuk yang cocok untuk tanamannya.
Itulah gambarannya karena hukum dari berbagai mazhab tujuannya untuk memudahkan kita dalam beribadah sesuai situasi dan kondisi, maka kenali jati diri jangan diperdebatkan, tapi laksanakan sesuai kemampuan dan pengetahuan diri pribadi. 3. Sholat tahajud. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Sholat hajat. Ini yang penting, sekali lagi penting. Yang hidupnya masih dikejar dengan kebutuhan disarankan perbanyak sholat hajat. Inilah fungsinya dan penempatannya untuk yang mempunyai hajat tertentu. Sholat hajat inilah kendaraannya sebelum berdoa, ini wajib bagi saya pribadi. Sekali lagi bagi saya wajib meski hukumnya sebenarnya adalah sunnah. Said Sabiq pada fikih sunnah yang mengutip hadits syahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah akan memberikan apa yang ia minta cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kebutuhan atau hajat terhadap Allah atau terhadap seseorang dari anak Adam, maka hendaknya ia mengambil wudu serta memperbaiki wudunya, lalu hendaknya ia mengerjakan sholat 2 rakaat lalu memuji Allah, serta bersyalawat terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hajat tersebut berupa hal-hal yang berkaitan dengan syariat agama, sebagai contoh: meminta jodoh, meminta pekerjaan, agar dapat belajar dengan baik, meminta ketenangan hati, meminta prestasi yang bagus, disembuhkan dari berbagai penyakit, naik jabatan, lulus ujian, melunasi utang, atau yang lainnya. Jadi apa yang kalian tunggu? Jikalau hati dan pemikiran sudah menerimanya maka kerjakanlah. Jikalau sebaliknya maka abaikanlah. Itu adalah urutan sebelum saya mengerjakan amaliyah yang dikhususkan. Alhamdulillah efeknya selalu diberi ketenangan dan selalu merasa bersyukur. Nah, saya akan menyampaikan ini penting gak penting sih. Jikalau baru mengamalkannya baru 3 bulan dan yang dikasih tidak sesuai permintaan, maka harus banyak bercermin. Masa ya kerja 3 bulan pengen gaji besar? Kalau 3 bulan itu masa percobaan bos, belum lagi bayar hutang yang sudah lupa zakat, penghasilan dan sodako, harus ditambal dulu lubangnya kan pada bolong sholat dan puasanya, harus dibersihkan dulu wadahnya kan setiap hari, kebanyakan dosanya daripada ibadahnya. Soalnya pengalaman pribadi Sekali lagi ini adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang namanya berbagi. Ambil yang baiknya, hiraukan yang buruknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.